Saudaraku dikasih Tuhan, kita memasuki bulan baru ini, yaitu bulan Mei. Dan tema sepanjang bulan Mei ini, temanya tertulis di belakang saya. Living selflessly. Saudaraku, waktu saya siapkan khotbah ini, saya dengan istri saya itu kita ngobrol di kamar. Saya bilang sama istri saya begini, sayang, kita mesti jujur loh sama jemaat kalau minta khotbah ini. Karena kita ini kadang-kala masih suka memikirkan diri kita sendiri. Jadi mulailah dengan kejujuran itu gitu ya. Karena memang kita ini kalau pengkhotbah, berkhotbah mengkhotbahkan sesuatu yang telah dihidupi itu jauh lebih berkuasa gitu ya. Nah, untuk ini saudaraku saya harus berhati-hati. Karena tidak mudah loh tema ini. Ini tema berat saudaraku. Ya. Karena hidup tanpa pamrih. Siapa yang bisa memberi keteladanan yang bisa kita contoh kalau bukan Tuhan Yesus saja. Jadi saya harus membuat pengakuan ini lebih dulu. Dan mari kita bersama-sama mungkin dalam momen ini saya mau bilang bahwa inilah yang disebut dengan learning by doing. Kita belajar sambil melakukannya bersama-sama. Saudara setuju bersama dengan saya? Bolehkah saudara kasih tahu istri saudara, suami saudara, kita belajar sama-sama sayang, gitu ya. Kalau sama temanmu katakan sama teman saudara. Ya, lagu tadi itu sengaja saya pilih sebelum menyampaikan firman Tuhan ini. Karena ada banyak orang mempunyai idealisme sendiri-sendiri tentang siapa yang sedang digandrungi dan diinginkan terjadi dalam hidupnya. Bayangkan di kitab Alkitab bahkan dikisahkan sampai ada yang berkata, oh aku dari golongan Paulus, oh aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas. Saudaraku masing-masing seperti punya idolnya sendiri. Kalau sekarang kita bisa bilang begini, oh aku dari gereja GBI, oh aku dari Rock, oh aku dari manakah ya. Reform, aku dari Pantekosta, aku dari dan berbagai banyak hal yang kita muncul sekarang ini sinode di Indonesia ini ada ratusan saudaraku. Lalu bagaimana seharusnya yang sebetul-betulnya itu yang kalau kita renungkan baik-baik ya itulah manusia organisasi. Tapi yang jelas saudaraku kita akan melihat bahwa panutan dari segala sesuatu, the goal of our life, tujuan utama kita hidup ini adalah menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Tadi malam saya dengan istri saya menikmati, ya dia tidak ada di sini jadi saya rasanya aja. Dia khotbah di Rock Pantai Indah Kapuk ya. Karena hari kemarin itu ulang tahunnya dia. Jadi saya mau berdua dengan dia. Sampai tadi malam, dari pagi terus kita berdua sampai malam. Kami isi dengan hal yang sangat rohani sekali tadi malam. Kami nonton film The Accountant 2 berdua. Nggak rohani ya, pendeta aja ya saudaraku ya. Karena saya sudah nonton The Accountant yang pertama, saya penasaran yang kedua. Nah saudaraku dikasih Tuhan, maksudnya saya cerita kenapa seperti ini kan. Kadang kalau orang ketika nonton sesuatu, saudara terbiasa nonton drama Korea, saudara sedang mengimajinasikan seandainya saudara adalah peran utama di situ gitu. Betul kan? Nah, saudaraku kasih Tuhan, apa sajalah. Sampai di Amerika dibuat riset nih, film-film produksi Marvel, saudaraku, ternyata yang terbesar penontonnya 70% itu laki-laki. Kenapa? Karena memang karakteristik laki-laki ini suka jadi hero kan. Makanya Alkitab bilang, hei istri hormati suamimu. Karena laki-laki itu kepingin dihormati begitu. Jadi ada satu pandangan ingin jadi sesuatu dalam dirinya. Tapi siapapun kita di sini saudaraku, mari kita renungkan baik-baik. Teladan utama hidup kita hanyalah Yesus Kristus. Saya tidak menyuruh saudara ke gereja nanti pakai jubah panjang seperti Tuhan Yesus. Dan memelihara rambut yang panjang seperti Tuhan Yesus. Nanti Pak Mario kesulitan. Karena beliau memirip lontos. Ya, beberapa kita sudah merelakan dilepaskan mahkotanya, saudaraku. Itu tanda kerendahan hati. Tapi saudaraku, siapapun kita,
dalam perjalanan iman saya sekian puluh tahun, maka tidak lain tidak bukan sebetulnya yang paling luar biasa dalam hidup kita, kalau kita mau menjadi serupa seperti Yesus. Mari kita akan mulai our long journey in 1 month with living selflessly. Ya, saya akan mulai dengan slide yang pertama. Next slide. Saya mulai dengan pengertian lebih dulu. Kenapa saya pilih pengertian? Supaya ngerti gitu ya. Ngertinya down to earth, yang membumi gitu. Jadi sebetulnya hidup tanpa pamrih atau yang tidak mementingkan diri sendiri itu sebetulnya satu kondisi hidup di mana lebih dari bersikap sopan biasa. Tapi kemampuan diri sendiri tanpa mengharapkan imbalan apapun. Di mana mempertimbangkan perasaan dan kesejahteraan orang lain paling tidak sama pentingnya dengan diri kita sendiri. Itu ya. Pertama pertimbangannya orang lain, kita lihat perasaannya, kesejahteraannya, lalu kita menimbang sama pentingnya dengan kita. Jika tidak lebih penting daripada diri kita sendiri. Nah sekarang saya masuk kepada pemahamannya. Living selflessly adalah hidup dengan empati. Dalam dunia psikologi kita mengenal perasaan yang disebut simpati. Bagaimana kita bisa timbul kasihan sama orang lain. Mencoba untuk bisa mengetahui keadaan orang lain, perasaan orang lain. Tapi ada yang lebih tinggi namanya empati. Empati itu kondisi di mana kita menempatkan diri seolah-olah kita mengalami seperti yang orang lain alami. Kita menggunakan sepatu orang lain yang sedang mengalami sesuatu. Ya, dan kemudian bukan cuma empati tapi juga kasih sayang. Dan bersedia mengorbankan kenyamanan diri mereka sendiri demi kebaikan orang lain. Ini nak mudah saudara. Sebuah kesadaran mengorbankan kenyamanan kita bagi kepentingan orang lain. Gambaran hidup sebagai jembatan bagi pihak yang membutuhkan. Nah orang-orang seperti ini dijelaskan bahwa dia seperti jembatan. Jembatan antara seseorang dengan orang-orang yang memang butuh ditolong. Orang-orang yang butuh untuk bisa mengalami perubahan nasib dalam kehidupannya. Nah kita ketika hidup dalam living selflessly. Dikatakan kita ini seperti sebagai satu jembatan buat mereka semuanya. Pertanyaan yang besar sekarang muncul. Mampukah saya melakukannya? Kita baca lebih dulu dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu saya ajak baca sama-sama ya. Dari tadi kita belum baca rasanya belum rohani ya. Diperkatakan ya, diucapkan 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Coba tunggu, ini dalam banget ya. Levelnya kasih yang kita miliki ini selflessly, di mana level kita berani mengorbankan nyawa kita bagi saudara-saudara kita loh. Saya rasakan kok saudara-saudara berpikir keras itu. Karena saya melihat suasana menjadi mencekam. Betul enggak saudara? Gini, daripada saya bertanya kepada saudara karena sudah terlalu sering, sekarang saudara yang saya tanyain. Siapa di antara saudara rela mati buat saya? Tolong dong angkat tangan. Supaya saya ini senang gitu. Ya aduh senangnya ada orang yang mempertaruhkan nyawanya buat saya gitu ya. Tolong jemaat GBI Rock, Jakarta Rock Center Rock. Siapa saudara yang mau mempertaruhkan nyawanya buat saya? Pendeta yang kecil mungil ini. Walaupun ada kemajuan di depan sekarang. Di perutnya. Oke, I have to change my question. Tolong dijawab dengan
Semangat, bukan karena jawab pertanyaan saya yang pertama. Abaikan pertanyaan saya yang pertama tadi. Hapus dari pendengaran ingatan saudara sekalipun saudara sudah kadung dengar. Anggap tidak ada. Oke? Saya mau tanya sama saudara. Jadi tadi jangan ditaruh di hati. Tadi anggaplah saya cuman ya menyampaikan informasi biasa. Tapi sekarang jawab pertanyaan kedua. Siapa di antara saudara yang betul-betul ingin saudara hidup diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan. Ayo angkat jujur yang ingin diberkati. Kalau enggak lawan berkat kutuk loh ya. Nah sudah ayo cepat. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Oh haleluya. Betul. Itu rohani sekali saudaraku. Almost 100% of you. You lift up your hand. And you want the Lord bless you. In your life. Saya kembali lagi ke pertanyaan saya yang tadi. Setelah saudara diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah. Adakah di antara saudara yang masih mau mempertaruhkan nyawanya demi saya? Tolong angkat tangan. Yang kunci G. Saya harus nyanyi lagu ini. Silent night, holy night, silent night. Makanya saya tadi bilang kepada istri saya, kita mesti ngaku jujur loh. Dengan kekuatan sendiri gak akan pernah kita bisa mau mati menyerahkan nyawa buat saudara kita. Jangankan yang gak ada hubungan darah. Yang kakak adik aja kita seringkali berantem kok. Mau nyerahkan nyawa. Saudara tolonglah jujur. Saya tidak menuduh saudara, saya juga khotbah buat saya. Jadi rileks itu loh saudara. Jangan saudara. Enggak. Saya kan sudah bilang dari depan sudah jujur. Tidak mudah mengkhotbahkan ini gitu. Ayat 17. Jadi tolong jangan ada pura-pura tunduk-tunduk lagi. Semua lihat wajah kedua. Kalau saya menatap saudara gini. Sudah lihat aja saja. Oke. 1, 2, ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ada YouTuber tuh kalau lawan bicaranya enggak bisa jawab atau jawab salah, YouTuber itu ngomong begini, berat saudara-saudara. Saya ikuti ada. Saya lihat saudara tidak ada respon begini, saya akan harus ngomong, berat saudara-saudara. Ayat 18 kita baca ya sekarang. Jangan bilang anak-anakku lagi, kita rubah anak-anakku tapi hai diriku. Ya, hai diriku. 1, 2, 3. Hai diriku. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Can you say amen? Amennya yang tulus. Ya, jadi jangan amen. Kenapa Jos? Ada nada duka cita waktu kamu ngomong aminnya tadi. Oke. Tapi sengaja saya bawa ke sana saudaraku. Sebenarnya akan ada pernah bisa kita melakukan kehendak Tuhan ini tanpa beberapa hal yang saya akan jelaskan ini. Supaya nanti saudara pulang pun saudara mengerti bahwa saudara akan diberi kemampuan untuk bisa melakukannya. Dengan tanpa tertuduh lagi. Kok gini ngapain ya? Mungkin kita gak sesuai dengan konsekuensi dengan firman. Ya ngapain ya? Ngapain ya? Enggak. Saudara lihat ini. Kita akan lihat
setelah yang satu ini. Next. Nah, saya bicara prinsip sekarang. Ya, kalau sesuatu yang bersifat prinsip itu nggak bisa dihilangkan. Sesuatu yang harus ada. Ya, ini kayak seperti berbunyi hukumnya berdiri. Tanpa statement berikut ini, kamu tidak akan bisa melakukannya, mempraktekkan dalam hidupmu. Mari kita lihat the first principle of living selflessly. Pertama, ayo kita baca yuk, 1, 2, 3. Tanpa anugerah, living selflessly gak mungkin. Gitu kan? Kenapa begitu? Kata anugerah di dalam bahasa Yunaninya charis. Kata charis itu artinya kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang memampukan kita untuk bisa mentaati firman Tuhan. Itu arti pertama. Arti kedua anugerah adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang memampukan kita melakukan sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. So that's why we all need the grace from God. Semua kita butuh anugerah. Kalau gak ada anugerah, sudahlah. Yang kita lakukan kita bilang tanpa pamrih, ternyata pamrih. Yang kita lakukan demi pengorbanan orang lain, tapi ternyata kita sedang ada sesuatu yang kita harapkan sesuatu dari dia. Makanya Rasul Paulus berkata, if I speak in the tongue of man and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Ayo, cymbal. Terima kasih Sharon. Tuh. Nyanyi kalau diiringi simbol tok gimana sih? Atau ini aja, ini icik-icik aja, icik-icik. Oh iya. Icik-icik. Pegang, angkat-angkat. Pinjam Pak Mas Adi, pinjam ya. Saya nyanyi lagu tadi loh. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi. Saudara ingat di perempatan tuh lampu merah? Kayak itu jadinya ya. Dan nikmatnya ini. Kalaupun ini gong. Menjadi gong. Seperti kau Yesus. Gong. Tidak ada nikmatnya. Orang Surabaya bilang sepo. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Dan Paulus berkata begini. And if I give my body to be burned. Kalau aku kasih tubuhku untuk dibakar sekalipun. Demi katanya untuk orang lain. But have not love. I'm in vain. Tanpa kasih juga sia-sia. Semuanya tidak ada artinya. Tapi by the grace of God Tuhan berikan kita anugerah. Jadi anugerah ini akan memampukan kita. Justru dengan anugerah ini kita bisa siap mati. Bahkan kita gak takut mati. Saya pernah ngalami kondisi di mana saya siap mati dan gak takut mati. Bukan pas kena COVID itu ya. Pas kena COVID saya masih nawar sama Tuhan. Karena kan Maret 2020 masih awal-awal COVID itu. Jadi saya masih bilang ke Tuhan. Aku percaya aku mau memberkati, aku mau menyaksikan anakku Tirsa menikah waktu itu. Aku nanti akan gendong cucuku. Jadi masih belum rela mati kan waktu itu. Tapi saya pernah siap untuk mati. Dan karena peristiwa ini membuat saya mengerti kenapa Stefanus berani dirajam batu itu. Gak takut mati. Dan mukanya seperti malaikat. Di Kisah Rasul pasal ke-8 itu. Nah peristiwanya waktu kerusuhan di Mataram Pulau Lombok. Singkat cerita saudaraku gereja-gereja dibakar dan sebagainya. Kami harus mengungsi di markas batalion. Dan di markas batalion itulah saudaraku ribuan orang Kristen mengungsi. Toiletnya cuma berapa saudaraku. Waduh sudah bisa bayangkan waktu itu ya. Tiba-tiba tentara panggil kami yang laki-laki kumpul. Yang laki-laki kumpul. Ini bapak-bapak tentara loh ini yang. Kumpullah kami semua jadi satu. Lalu dikasih linggis, dikasih celurit, dikasih benda-benda untuk perang. Saya loh, ada apa Pak? Ada apa Pak? Mereka menyerbu. Kita di pengungsian pun mau diserbu. Saudara tahu tuh yang paling gampang terima pedang,
celurit, linggis tadi, orang-orang dari Indonesia Timur saya lihat saudaraku. Saudara kita yang rambutnya keriting itu saudara. Langsung semangat saudara kita. Nah aku pendeta. Masa saya pegang arit? Kalau untuk bersihkan rumput bolehlah. Tapi what? Saudaraku setelah itu digiringlah kami ke jalan raya. Nah saya ada di situ kan. Nah baris panjang gini laki-laki. Musuh ada di belakang. Mereka akan menyerbu dari sana. Nah semua ini saudaraku saya ini posisi di tengah waktu itu. Lah aku gak apa-apa cuma HP Ericsson, Sony Ericsson aku ingat waktu itu. Itu tahun kerusuhan itu tahun 2000. Sony Ericssonnya kecil itu lah. Saya telepon Pak Arifin. Pak Arifin, kami sedang diserbu Pak. Mas Roni, ayo kita berdoa. Saudara tahu enggak Pak Arifin itu beda. Saya kerusuhan Mataram itu ditelepon 3. Waktu itu gembala-gembala senior semuanya 3. Pertama yang telepon saya itu Pak Niko Nyotora Harjo. Dia telepon, Roni, saya dengar kerusuhan di Mataram. Betul Pak Niko. Roni, kita berdoa. Pak Niko itu menenteramkan. Kita doa Roni. Kita berdoa. Terus dia berdoakan saya. Waduh, rohani. Pak Niko intim sama Tuhan jadi mengajak berdoa. Penelpon berikutnya adalah Pak Alex Abraham Tanusaputra. Itu sekarang sudah almarhum ya. Waktu itu lewat ketua misinya sampaikan ke saya. Pak Roni, kenapa? Pak Alex siapkan helikopter. Maksudnya Bapak akan dijemput bersama istri anak-anak. Sampaikan Pak Alex, terima kasih. Saya berterima kasih atas perhatiannya. Tapi kan gak boleh saya tinggalkan jemaat. Sedang kerusuhan, mereka ngungsi. Masa gembalanya pergi menyelamatkan nyawa? Aku nanti dibilang imam sepotong roti dong. Aku disebut tidak menyayangkan. Aku tidak siap rela mati buat mereka dong. Oke saya sampaikan. Lalu pendeta Timotius Arifin beda lagi. Sampai saya telepon gini. Roni, jangan takut. Dia Tuhan ada di pihak kita. Dia yang melatih jari-jari kita untuk bertempur dan tangan kita untuk berperang. Dia menopang kita dengan tangan kanannya. Dia membuat kakimu tegak berdiri seperti rusa di bukit-bukit batu. Dia membuat lenganmu cakap melenturkan busur tembaga. Dan semua maunya gitu. Sambil dah bahasa roh. Saya bahasa roh. Beliau bahasa roh. Korabakasi. Telepon gini. Tiba-tiba. Suddenly. Ujuk-ujuk. Saya jalan paling depan saudaraku. Kumbaralaba sikarabaraba. Indaralaba sakarababa. Sampai di depan saudaraku. Saudaraku bayangin kalau terjadi pertempuran saya mati duluan. Gak bawa apa-apa. Masa cuma lempar handphone. Disitulah saya pernah punya pengalaman. Saya tidak takut mati di situ. Jadi saya percaya. Gini loh. Ada kondisi di mana kita bisa rela mati buat saudara kita. Dalam kondisi-kondisi yang seperti tadi. Paham maksud saya sekarang? Suddenly God gave you the spirit of boldness. Roh keberanian. Kamu gak pikir keselamatanmu. Kamu pikir bagaimana supaya orang lain bisa diselamatkan. Saya gak berpikir tentang diri saya. Istri anak-anak saya lagi waktu itu saudaraku. Betul ini jujur saya ngomong ya. Saya gak berpikir tentang itu. Saya diberi keberanian khusus saudaraku. Untuk ketemu seperti itu. Dan supaya jemaat selamat semuanya. Jadi saudaraku. Kita bisa ngerti. Bagaimana itu bisa terjadi. Anugerahnya turun kepada saya. Haleluya. Jadi paham ya? Without grace we are nothing. Bisa sampaikan ke kiri kanan saudara. Tanpa anugerah nggak mungkin kita bisa melakukannya. Jadi kalau ada kakak adik di sini bersaudara-saudara berantem terus. Doa gini loh. Tolong anugerahmu Tuhan. Kamu berantem terus sama adikmu. I need your grace. Supaya aku ini bisa mengasihi dia. Aku bisa menolong dia bahkan lebih daripada itu. Next lagi. Saya bicara prinsip ya. Selama 2 tahun gereja ini berdiri.
Saya sungguh-sungguh tidak pernah menemukan suasana setegang ini loh saudaraku. Dalam saya khotbah, betul. Ya, Pak Yusak nggak seperti ini loh biasanya. Biasanya ceria. Kali ini Pak mencekam seperti itu. Ya, kita lihat ya. Teladan utama kita hanya Yesus Kristus. Sudah, dia terbuktikan. Roma 5 ayat 8 berkata, bahkan dia mati buat kita ketika kita masih berdosa. Makanya karena ada teladan, sesudah mari taruh dalam seluruh eksistensi hidup saudara bahwa yang sempurna adalah Kristus. Ada banyak pengajar-pengajar hebat di dunia ini yang memberikan pencerahan di pola berpikir manusia, tapi mereka berakhir di kuburan kok. Dan mereka tidak bangkit. Tapi Yesus, dia mengajarkan kehidupan, dia mengajarkan tentang kekekalan, dia mengajarkan pengajaran paradoks dengan dunia ini. Dia mengajarkan tentang jalan salib. Setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari baru mengikut aku. Sebab jalan salib adalah jalan tanda petik. Jalan sempit bagi kita warga kerajaan untuk berjalan dalam keserupaan seperti Kristus. Karena kalau nggak ada jalan salib, nggak mungkin kita bisa serupa seperti Kristus. Jadi jalan ini yang harus kita tempuh. Makanya piala mata dan hati kita terus tertuju kepada Dia. Dan terhubunglah senantiasa dengan Tuhan dalam keadaan segala sesuatu. Kemarin pula saya menyempatkan diri untuk memberkati pernikahan jemaat yang ada di Rok Pantai Eda Kapuk. Dan saya jelaskan kepada pasangan muda yang baru menikah di pemberkatan nikah kemarin, bahwa salah satu tugas Tuhan tempatkan laki-laki di Taman Eden, para laki-laki perhatikan ya. Tugas pertama, Tuhan tempatkan dia di Taman Eden. Nah, Taman Eden itu kan artinya the place of the presence of God. Tempat hadirat Tuhan. Apa maksudnya sih bicara tentang tugas pria atau tugas laki-laki? Semua pria pastikan Anda hidup di Taman Eden. Artinya Anda hidup dalam hadirat Tuhan. Anda hidup terhubung dengan Tuhan. Sebab kalau Anda tidak terhubung dengan Tuhan, maka kalau kita pakai HP, kita kenal dengan istilah blank spot. Kita kenal istilah blind spot. Kita kenal istilah lemot. Tapi yang Tuhan inginkan kita hot spot. Signalnya kenceng sama Tuhan. Terhubung senantiasa. Sehingga dalam situasi lingkungan apapun saudaraku, kita tetap terhubung dengan Dia. Dan kita jaga hubungan kita dengan Dia senantiasa. Siapapun saudara dan saya kalau tidak terhubung sudahlah. Orang Manado bilang malele jo. Kita ini mudah akan terbawa oleh arus dunia ini. Karena memang berlawanan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang Yesus ajarkan. Tetapi sekali lagi ada anugerah yang memampukan. Setuju ya saudara ya? Prinsip yang ketiga. Tenang, udah mau selesai. Tidak usah banyak-banyak. Prinsip yang ketiga sederhana saja. Mesti dilatih sekarang. Berlatih terus. Untuk bisa belajar. Tidak mementingkan diri sendiri. Belajar hidup tanpa pamrih. Mesti latihan. Latihan dari mana? Perkara-perkara kecil lebih dulu. Nggak bisa langsung. Langkah 10.000 akan terjadi. Harus dimulai ada langkah pertama. Betul tidak saudaraku? Mari kita setiap perkara kecil. Karena dengan perkara kecil itu Tuhan akan membawa perkara-perkara yang lebih besar lagi. Pak Jokowi itu kan jadi presiden dimulai dari wali kota Solo. Ya, setelah wali kota Solo meningkat dia jadi gubernur DKI Jakarta. Dari gubernur DKI Jakarta meningkat lagi menjadi presiden Republik Indonesia. Sehingga orang bilang karir politiknya ditempuh dari bawah. Saya lupa ada satu pejabat yang katanya dari lurah ke camat, bupati, lalu jadi gubernur. Ya,
Itu sebenarnya contoh yang bagus. Sudahlah, kalau ini kita karena saya sudah lupa, Pak Jokowi aja. Dipercaya ngurusi kota, lalu dipercaya ngurusi provinsi, lalu dipercaya ngurusi negara. Boleh dari yang kecil lebih dulu. Alkitab bilang, kalau kamu gak bisa ngurusi rumahmu, jangan harap kamu dipercaya ngurusi hal yang lebih besar. Makanya mari mempraktekkan semua yang saya sharingkan ini, mulailah dari rumah kita masing-masing. Dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita suami mengasihi istri kita tanpa pamrih. Tidak ada transaksional. So, ada keluarga-keluarga tertentu, bukan di sini, kutub utara bagian pedalaman, yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan. Transaksional. Misalnya begini, oke, kamu harus hormat sama aku. Kalau kamu istri hormat sama aku, minta apa saja aku belikan. Masain aku makanan ini ya, kesukaanku. Nanti aku akan belikan kamu sesuatu. Itu transaksional. Betul tidak saudara? Gini loh, tolong jangan terjebak terus-terusan dengan atmosfer yang berat ini. Ingat saya sudah beritahu ada anugerah tadi itu loh. Kok saya dilupa sih anugerah? Kok tegang semuanya ini ya? Nah ini istri saya baru datang. Sayang, kamu mesti doa keras dari belakang sana. Karena suamimu selama 2 tahun khotbah di sini, ini rasanya yang paling berat. Responnya mereka. Oke? Kamu gini-gini dari belakang sayang. Sama, lepaskan. Kita mesti latihan. Tidak ada petinju profesional hebat menang itu tanpa latihan. Juara-juara itu terjadi karena ada proses latihan. Maka Alkitab berkata 1 Timotius 4 ayat 7. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Terjemahan Inggris kata, train yourself for godliness. Nah kata beribadah ini diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya bagus. Eusebeia. Eusebeia itu godliness. Itu keserupaan dengan Tuhan. Jadi untuk mencapai keserupaan dengan Kristus, Anda butuh latihan dulu. Saya tidak mendengar kata amin. Memang walaupun tidak ada jemaat namanya amin. Tapi tidak ada salahnya Anda mengatakan amin. Latihan. Latihan melakukan sesuatu tanpa pamrih. Nah saya sharingkan bagaimana saya melatih diri. Tapi kalau saya sharing ini jangan dituduh saya jadinya flexing. Serba salah ya. Tapi begini. Saya dengan istri saya ini berlatih. Sampai sekarang nih saya latihan terus. Dari dulu waktu kita masih pengantin baru. Kita paling senang ngajak makan, raktir orang-orang yang miskin. Sederhana saya. Kenapa saya ngajak kok? Saya suruh kamu pesan apa? Kamu pesan apa? Pesan apa saja. Makan mereka. Mau tambah? Silakan. Makan. Mau minum apa? Saya tahu ada begitu. Kenapa saudaraku? Saya tahu kalau orang miskin saya tidak bisa berharap apa-apa. Dia membalas sesuatu. Dan tradisi ini saya lakukan bertahun-tahun. Itu istri saya di belakang. Sampai liburan kemarin. Liburan kemarin, lebaran itu saudaraku kan ada berapa hari itu. Saya isi dengan kegiatan salah satunya seperti itu. Saya undang orang-orang yang saya kenal yang tidak mampu secara ekonomi. Yang tidak berdaya secara ekonomi. Saya undang apa? Tak undang makan bersama istriku dan mereka makan. Beberapa keluarga saya undang makan. Di situ enaknya apa? Saya berlatih terus untuk melepaskan kasih tanpa pamrih. Berapa banyak saudara ngundang orang kaya makan? Tahu? Pertama, pasti kita berharap dia yang bayarin kita. Pura-pura enggak tahu saudaraku. Ya, saya ini sama istri itu berkali-kali makan di restoran.
Pas waktu bayar, Pak tadi ada yang bayar. Yang mana? Tadi dulu di sana. Kita sampai seringkali nggak tahu siapa yang bayarin. Waktu saya cerita kepada salah satu full timer, ya full timer, oh Pak Roni, wah bagus ya, Bapak kalau sering ditraktir orang, iya kadang-kadang saya nggak kenal siapa yang traktir. Satu kali saudaraku, full timer ini, dia pergi ke sebuah restoran, dia pesan makanan, lalu datang jemaat, Pak, Bapak di sini ya, dia makan, dia udah datang duluan. Jadi supaya dia berharap dibayarin orang itu, dia makannya dilama-lamakan. Padahal dia datang duluan kan. Sampai akhirnya orang yang datang belakangan itu pulang duluan. Terus dia pergi ke kasir, ternyata belum dibayari. Nah ini kan menuntut balasan. Ya kan saudaraku? Oke. Tapi saya belajar dari Pak Arifin begini. Dia ngajar gini, Roni. Kalaupun kita diajak orang kaya makan, tunjukkan etika. Berdiri, kamu bayar. Tulus, jangan pakai pura-pura bayar gitu ya. Makanya istri saya sering saya cubit. Kamu cepetan. Soalnya seringkali kalah cepat gitu loh ya. Loh itu melatih, lo namanya latihan saudaraku. Teman saya, Pendeta Rubin Adi Abraham, ketua sinode kita. Satu kali diundang makan orang kaya. Ini orang kaya yang undang, jadi dia pikir ya sudah mau diundang orang kaya. Tapi kok di dalam hatinya tergerak untuk bayarin pakai kartu kreditnya. Kebetulan di restoran itu kartu kreditnya yang diskon punyanya Pak Rubin Adi. Dia bilang, saya bayarin karena diskon sesuai diskon restorannya. Dan pengusaha kaya itu enggak punya kartu yang ada diskonnya. Kadang-kadang orang kaya pun masih cari diskon ternyata ya. Ya sudah. Apa yang terjadi saudaraku? Dibayarin, dia bilang cuma habis enggak sampai 2 juta, 1,5 jutaan gitu ya. Mereka makan kalau enggak salah berempat. Setelah itu, nah ini ya. Saya percaya Pak Rubin enggak ada pamrih ya. Karena dia bayarin ya. Ditelepon saudaraku, ditanya nomor rekeningnya. Dan dia bilang gini, saya terima, saya bayarin 1,5 sampai 2 juta. Dia transfer 50 juta. Makanya bayarin saya. Saudara ini harus hati-hati ngomongnya ini. Pak Nur Said, Bapak kan baru pertama datang ke gereja ini. Ini kakaknya Pak Bu Lydia Nur Said, artis terkenal itu. Ini, nanti dia main saksofon keren banget gitu ya. Kalau bisa sampai sore nanti ya. Ya. Jadi jangan heran Pak ya, Bapak baru pertama lihat kondisinya seperti ini ya Pak ya. Jadi tolong Bapak keluar nanti cerita yang baik-baik tentang kami ya. Gereja ini tanpa pamrih gitu ya Pak ya. Contoh praktis, Alkitab tuh ngajari sejak perjanjian lama. Tuhan bilang gini, kalau kamu lagi manen, ini ya, habis kita setiap perkara kecil, sengaja sisakan sedikit buat orang miskin. Sengaja aku sisakan sedikit. Sisain. Kalau panen, kamu panen ini, pada waktu Imamat 19:9, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, terus janganlah kau sabit ladangmu ente-entean, habis-habisan sampai ke tepinya. Semua diambil hasil panennya, enggak boleh. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Misalnya kamu ambil ini ada yang terjatuh, jangan diambil, biarin aja. Lalu ayat 10, juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah berjatuhan di kebun anggur janganlah kau pungut, yang jatuh-jatuh biarin. Kenapa? Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan ngajari orang Israel supaya belajar setia, memberi, melakukan yang kecil dulu supaya mereka meningkat hidupnya tanpa pamrih. Living selflessly. Disengaja. Ingat Rut dan Boas? Boas ingat?
Boas bilang ini, sengaja loh ya. Sengaja kalau kami ambil onggoan sini, singkat jatuhkan. Sengaja. Supaya bukan karena Boas mengincar janda itu. Tapi memang orang Israel ngerti hukumnya ini. Jadi bukan karena diperkirakan Boas waktu itu 80 tahun. Rut umuran 40 tahun. Bukan karena dia suka daun muda. Tapi memang ketentuan Tuhan mengajarkan begitu. Orang Israel kenal itu. Makanya disisakan. Tuhan tolong saya. Next. Latihannya tahap kan. Lalu akhirnya apa? Memberi sekarang. Ini bicara apa? Tata kelola. Saya ngomong ini jangan curiga loh ya. Karena saya di gereja ini. Kalau saya ngomong ini mungkin ada beberapa orang merasa sensitif. Tapi Tuhan tahu pasti. Saya tidak bermain-main dengan keuangan gereja ini. Ya. Kalau saya ngomong terus terang ini, tolong jangan disalah mengerti loh ya. Saya memang digaji di gereja ini. Menggembalakan gereja ini. Tapi percayalah gaji saya tidak seperti yang saudara bayangkan. Ya, kalau saya mau bilang boleh sebutkan nominalnya, mungkin saudara terkejut. Gaji saya di Jakarta Rock Center ini. Termasuk Pak Yusak ini teman lama saya ini pasti terkejut. Aku tanya istriku dulu, boleh tidak aku sebutkan? Boleh saya sebutkan? Boleh. Dia bilang boleh. Jujur ya, jujur. Gaji saya per bulan di gereja ini hanya 5 juta rupiah. Silent night, holy night. Silent night, holy night. Kok pakai cincin blue sapphire berlian? Dikasih, kasih yo. Sumbangan. Kok sepatunya buku roko? Konon 4,5 juta. Kasih yo. Kok batiknya keren? Kasih yo. Kok kacamatanya kayaknya modis banget? Kasih yo. Cuma celana dalam itu sendiri yang dalam. Nah ini mau jadi enak. Jadi saya akan ngomong ini enak. Saya ngomong satu ini, gini loh. Saya ngomong ini karena saya dengan istri saya praktek bertahun-tahun. Saya bertobat tahun 87, saya menikah tahun 92, kami lakukan sampai hari ini. Kenapa sih kok Tuhan berikan peraturan persepuluhan? Kon, arah kon yo. Tuhan sedang melatih supaya saudara ngerti tata kelola keuangan. Mana ada bos yang punya uang semuanya. Dia bilang lu yang 90, gua yang 10. Mana? Pak Yusak, Anda seorang pemilik industri, punya pabrik di Jawa Tengah. Apakah Anda lakukan untuk pada karyawan? Enggak dong, terbesar bagian Anda kan. Nah ini bos, di atas segala bos. Yang 90% kamu pakai, 10% kembalikan. Kenapa sih saudaraku? Dia mau latih kita tata kelola manajemen keuangan, my friend. Karena saya dengan istri saya melakukannya, manage keuangan kita. Jadi ketika ada berkat saudaraku, langsung 10% kita sisihkan. Ini latihan kedisiplinan. Nanti misalnya saya diundang khotbah oleh gereja mana. 2 minggu lalu saya diundang GSJS Surabaya. Dapat berkat PK, langsung sisihkan 10%. Saya lakukan dari waktu ke waktu. Mari saya bersaksi, sampai hari ini kami tidak pernah punya utang. Enak kan? Pak Jimmy, ini calon wali kota Bangka Pangkal Pinang. Pak Jimmy, by the grace of God, karena disiplin ini Pak, 3 anak saya semua lulusan Amerika Serikat master.
Coba. Nggak bisa kan? Dengan logika manusia. Justru kalau kamu taat by the grace of God. Harus ada tata kelola. There is God's part and there is also our part. Ada bagian itu, ada bagian kita. Kerjakan bagian kita. Kelola baik-baik. Saya yakin kamu dipelihara sama Tuhan. Istri saya, sayang, kenapa sayang? Aku kok kepingin duren. Baru ngomong, kita berdua aja. Gak tahu ada orang bawain duren. Itu berapa kali kita alami gitu. Dan makanya sekarang saya hati-hati kalau mau kepingin. Tapi saudara, mesti dilatih. Saya dengan istri saya ini bersaksi, bukan flexing, no. Saya mesti pelan-pelan. Saya dengan istri saya punya kebiasaan dari dulu Pak, sejak di Lombok dulu. Maksud di Mataram, bukan di Lombok, Pulau Lombok. Kalau di Lombok kan kami punya kebiasaan gini, papa mama saya itu punya kebiasaan bantu orang miskin sekolah. Itu papa mama saya. Jadi saya lihat dari kecil, oh, bahkan ada orang yang disekolahkan sama orang tua saya, suruh tidur di kamar saya sama-sama saya. Disekolahkan sampai lulus. Anak orang tidak mampu. Padahal bukan diangkat jadi anak angkat, tapi tetap dipelihara. Jadi itu buat saya pelajaran berharga, kingdom legacy dari papa saya kepada saya. Lalu saya menikahi Nancy Limantono ini. Lalu saya bilang, ayo kita teruskan tradisi ini. Lalu kami biasa dari dulu menyekolahkan anak-anak jemaat yang tidak mampu. Kami sekolahkan sampai lulus SMA. Kami juga membiayai menyekolahkan sampai lulus sarjana. Bahkan kami menyekolahkan sampai lulus master S2. Istriku ini pinter tata kelola lah gitu. Ternyata saudaraku, kita berdua itu sering merenungkan. Kenapa anak-anakku bisa lulus ke Amerika dengan gaji saya seperti ini? Karena Tuhan mempertimbangkan sekian tahun saya pernah menabur. Di tengah kesulitan, di tengah kekurangan yang saya punya, saya tetap membagi. Dan Tuhan tidak mau punya utang. Dua-dua anak saya dibalas, lulus master semuanya dari Amerika. Tapi tolong jangan dianggap flexing ya saya cerita ini. Karena saya ingin memberikan contoh praktis supaya saudara paham. Pak, nanti kalau jadi wali kota, tolong perhatikan orang miskin di sana, Pak. Kalau Bapak punya hati buat mereka, Tuhan bela nanti kepemimpinan Bapak. Saya ingat almarhum Benny Laus sharing. Sampai saudaraku itu oma-oma, ibu-ibu di desa yang pakai jilbab apa semua peluk dia. Sambil nangis, peluk Bu Shirley. Bu Shirley cerita, kita pernah dengerin kan ceritanya. Dulu kan tasnya mahal-mahal, Hermes apa semuanya. Dia bilang kalau dibawa ke Maluku Utara ya nggak pas pakai Hermes kan. Sampai di kabupaten apa itu namanya dulu tuh, saya lupa kabupatennya dia tuh, Morotai. Saudara yang dia lakukan apa? Dia berikan pendidikan, dia berikan apa? Dia tabur saudaraku. Dan ketika perpisahan ditangisi oleh orang-orang begitu banyak. Dan mereka terkesan akan kepemimpinan. Dan jangan heran saudaraku, menuai jadi gubernur istrinya. Kemarin saya diwawancarai oleh Pak Erwin. Beliau tidak masuk hari ini karena dia ada acara yang lain. Saya diwawancarai karena dia buat tesis untuk pelayanan penjara kita. Apa sih yang memotivasi kita rock ini? Kok mau rutin melayani Cipinang, lapas Cipinang, keluar uang terus kan, jutaan kita keluar. Kenapa? Kita ada dapat manfaat dari mereka kok. Saya coba bilang gini, waktu wawancara, karena ini akan masuk di bahan tesisnya. Saya mau praktekkan Matius 25.
Waktu Yesus bilang, ketika aku lapar kamu kasih aku makan. Ketika aku haus kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang kamu beri aku pakaian. Ketika aku dalam penjara kamu melawat aku. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena jika kamu melakukannya untuk saudaraku yang paling lemah ini, Yesus bilang, kamu sedang melakukannya untuk aku. Jadi teladan kita cuma Yesus. Udah. Amin. Coba buka tangan saudara semua. Semakin saudara menggenggam apa yang saudara miliki. Ulang, ini tolong perhatikan. Ini momen penting. Semakin Anda menggenggam apa yang Anda miliki, Tuhan akan membiarkan milikmu sebatas genggamanmu saja. Tapi kalau engkau mulai menabur, ayo tangannya. Bayangkan sendiri apa yang terjadi. Yang terakhir supaya saudara tahu saya sudah mau selesai, berdiri semuanya. Kan enak gitu ya. Satu kali ada jemaat datang. Pak Roni, saya butuh uang. Saya baru terima gaji Pak. Gajiannya di amplop. Karena nilainya nggak besar, jadi masih bisa masuk amplop. Kalau nilainya sudah ratusan juta ya tidak bisa masuk amplop ya. Transfer. Karena masih nilai kecil ya bisa dipegang. Baik, saya bawa pulang lah gaji itu. Masih panas nih uangnya. Tahu di rumah saya satu keluarga sudah menunggu. Suami istri bawa anak kecil satu. Pak kami butuh duit Pak. Untuk apa? Tebus sepeda motor saya kena gadai Pak. Berapa? Berapa waktu itu sayang? Kalau nggak ada panggilan jadi pendeta, jangan pernah mau jadi pendeta ya. Ini kisah saya di Mataram, Pulau Lombok. Aku baru terima gaji. Berapa gaji waktu itu? 4 juta Pak. 4 juta gaji saya. Gembala sidang. 4 juta. Tahu saya tanya, berapa kebutuhan kamu untuk bisa nebus? 4 juta Pak, sama dengan di sini. Firman Tuhan bilang, kalau ada saudaramu datang dan itu ada padamu. Firman Tuhan bilang apa? Lakukan, berikan. Aku khotbah itu, masa aku gak bisa praktek? Tapi saya gak bisa bergerak sendiri kan? Saya panggil istri saya, sayang sebentar ya. Aku ajak istriku ke kamar. Karena kan harus saya sepakat. Kalau udah nanti kamu gimana? Nanti beli apa? Repot aku. Kan saya harus sepakat Pak. Sayang, sama loh sayang. Ini masih panas, amplop belum dibuka lagi. 4 juta per bulan gajiku ya apa ini? Dia minta, dia butuh. Terus kita senang gini. Toh dia kan tadi dia bilang pinjam kan? Pinjam. Oh pinjam kok. Ya wes setuju. Baik Pak, bawa Pak. Habis itu jemaat itu tidak muncul lagi di gereja. Hilang. Tuhan melatih apa saudaraku? Jangan pamrih. Kan dia bilang utang. Tapi sekarang saya tutup dulu ini. Ini loh langkah ini loh. No. Sebelum ini. Ini nanti istri saya akan baru setelah itu berkorban. Berkorban. Gaji 1 bulan. Ya ini contoh kecil saja. Tapi saya bersaksi. Saya dengan istri anak-anak. Tidak pernah miskin. Tidak pernah minta-minta. Tolong 2 tahun saudara bersama saya. Adakah saya pinjam uang sama saudara? Adakah saya bisik-bisik sama saudara? Sama sekali saya jaga. Karena saya percaya sumber saya. Kalau saya khotbah tadi soal persepuluhan. Karena saya melakukan dari isi saya. Karena saya tahu. Bendahara lapor sama saya. Nama-nama masuk.
QR maupun apa. Loh, yang mengembalikan perpuluhan di gereja ini baru 25% dari jemaat. Baru ini kali saya ngomong setelah 2 tahun. Dan saya hati-hati ngomongnya karena pas temanya. Maaf ya, maaf. Saya sudah pesan Pak Arifin 2 kali. Pesan sponsor. 2 bulan lalu saya bilang, Pak, jemaat cuma 25% yang memberikan perpuluhan Pak. Jadi jauh sekali Pak. Biaya-biaya ini banyak. Oh ya baik Roni, tolong Pak ya Bapak ngomong sedikit lah perpuluhan. Baik Roni. Nah, duduk di sini Pak Arifin khotbah, dia enggak ngomong apa-apa soal perpuluhan. Bulan depannya lagi saya ingatkan, Pak, bulan lalu Bapak lupa kan, tolong saya sampaikan lagi Pak. Masih banyak, kita berdoa gereja misioner kuat bertindak, tapi tidak ada duit gimana? Duit perpuluhan itu sudah harus tahu ya, di Rock ini perpuluhan itu standby fund. Ini dana penting. Kalau dana untuk orang miskin kurang, ambil dari sini. Dana untuk apa kurang, ambil dari sini. Jadi bukan untuk, aku gemuk ini bukan karena perpuluhan. Kotio. Paham ya? Standby fund. Dan kita ini bendaharanya saudaraku. Galak-galak di sini. Salah satunya Morin. Mumpung orangnya enggak ada, dia lagi tur ke Jepang. Itu saudaraku. Saya aja bawa makanan sebentar ke dalam ini. Pak Roni, peraturan tidak boleh makan di dalam. Oke Morin. Morin, Greti. Mana bonnya? Tante Nancy mana? Gembalanya ditagih Pak. Ya kita berikan. Kita angkat mereka jadi bendahara. Masa kita mungkin nggak perlu karena saya gembala? Enggak. Tanya mereka semua. Saya pun melakukan komitmen apa yang menjadi aturan gereja ini. Bulan lalu saya pesan sama Pak Arifin lagi. Yang terakhir kemarin loh. Pak tolong Pak. Bilang ya lupa lagi. Rupanya Tuhan mau gembalanya sendiri yang ngomong. Dengan pesan satu saja. Hendaklah yang bertelinga mendengarkan apa dikatakan roh kepada jemaat. Gini. Kalau Anda cinta, Anda tidak akan hitung-hitungan kok. Nanti sore ada konser dari Roni Daud Simeon. Jam 4 sore. Lagu-lagu lama dulu diminta untuk nanti dinyanyikan. Dan di konser nanti ini saya akan cerita. Pertama kali saya album rekaman solo Maranatha. Saya di kota Surabaya waktu itu terbang dikasih tiket Garuda business class Pak. For the first time. Tahun 91 kurus dia waktu itu saya. Saya tidak pernah naik pesawat bisnis kelas. Saya duduk bisnis kelas. Kaki saya nggak sampai ke lantainya. Gantung. Gede kan. Lalu saya rekaman lagu. Lagu apa itu? Nanti datang jam 4 sore. Tak ceritain semua. Setelah dapat itu. Dapat PK saya kan. Dapat berkat nih. Pulang saudaraku. Waktu itu. Yang pertama saya lakukan. Ini untuk kesaksian buat Tuhan. Ini tahun 91. Saya langsung perpulukan. Oke. Yang kedua, Nancy, waktu itu kita pacaran, sampai sekarang pun pacaran. Saya ajak dia jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Waktu Ecek Siji toh, saya ikut Selimo toh. Waktu TP1, sayang, pilih tas mana yang kamu mau. Dia bilang gini, enggak, aku enggak perlu kok. Enggak apa-apa, aku kan dapat berkat rekaman. Enggak kok sayang, enggak apa-apa. Aduh aku bersyukur ini cewek nggak matre. Setelah akhirnya saya paksa beli tas coklat waktu saya ingat ya. Saya bawa dia ke Wijaya kompleks. Sekarang sih sudah dirobohkan. Itu semua jualan emas.
Saya bawa ke satu toko emas. Kamu pilih kalung yang mana sayangku? Why? Karena aku cinta dia, aku berani dong keluar uang banyak. Sampai hari ini dia minta apa saja buat saya akan beri karena saya cinta. Sudahlah. Kalau saudara cinta Yesus, saudara tidak akan hitung-hitungan lagi. Oke? Jadi mudah-mudahan tidak ada satu orang yang melempari saya dengan batu dan merajam saya dengan batu. Kita langsung perjamuan kudus. Cepetan aja supaya mereka